Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. An'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'da. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jemaah zuhur rahimakumullah, firman Allah tadi adalah sebuah doa yang sering kita panjatkan, kita sampaikan dan kita curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan, sejahterakanlah kehidupan kami di dunia, baik-baikkan dan sejahterakanlah kami kehidupan kami di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Secara garis besar kehidupan yang kita jalani ini, jemaah zuhur rahimakumullah, akan kita tutup atau kita akhiri dengan dua saja. Yang pertama, husnul khotimah. Telah selesai perjalanan kita di dunia ini sampai ajal kita, kemudian kita tutup dunia ini dengan kematian yang baik atau husnul khotimah. Dan beruntunglah di antara kita jika kita dimatikan Allah atau kita mengakhiri kehidupan kita di panggung yang penuh sandiwara ini dengan husnul khotimah. Namun ada satu lagi orang yang mengakhiri kehidupannya dengan su'ul khotimah, artinya dalam keadaan jelek. Lalu siapa-siapa saja orang-orang yang dimungkinkan mengakhiri kehidupannya di dunia yang fana ini dalam bentuk su'ul khotimah, mati dalam keadaan jelek, dalam artinya kematiannya tidak memberikan kebahagiaan di akhiratnya. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang mengurangi takaran timbangan. Jadi kalau dia berusaha, dia bekerja, dia bergerak di bidang ekonomi, tetapi takaran, timbangan ataupun bentuk-bentuk daripada jual belinya itu menipu, maka kelompok inilah yang akan mempermudah jalannya menuju su'ul khotimah. Wailul lil mutaffifin, dan celakalah orang-orang yang mengurangi timbangannya. Kenapa? Jika dia berbelanja, jika dia membeli, itu punya dia mesti harus dipenuhkan. Bonusnya, tambahnya, kalau bahasa kampungnya paragihnya, tukunya. Alladzina izaktalu 'alan nas yastawfun.
Jika dia berbelanja, jika dia harus dipenuhi dari hasil penjualannya, pembeliannya, maka dia tambah-tambahkan punya dia. Namun jika dia menjual produknya, perniagaannya, itu dia kurang-kurangi. Ditulis di kemasannya minyaknya 1 liter. Tetapi ketika kemasannya kita ganti, kita ukur, kadang-kadang cuma 800 mili. Tidak sampai. Coba bayangkan jemaah rahimakumullah, jika pelaku ini hanya personal saja, dalam artian dia yang mengusahakan barang itu, dia yang menjualkan, kemudian dia yang mentransaksikan, mungkin dosanya itu satu dia saja. Dia punya sawah, kemudian dia tanam mentimun, kemudian timunnya dijual, timbangannya dikurangin. Dia punya rambutan, rambutannya dikurangin timbangannya. Dia punya manggis, duku, dan lain sebagainya. Kalau dia yang mengerjakan, kemudian dia yang menjual, kemudian dia yang mentransaksikan, mungkin kecelakaan itu hanya terjadi pada dia saja. Tapi kalau dalam bentuk yang lebih besar, seperti skala pabrik, grosiran, betapa banyak orang yang ditipunya. Maka CEO-nya, maka dirut-dirutnya, maka yang pemanggil kebijakannya akan dimudahkan oleh Allah jalannya mengakhiri kehidupan di dunia ini dengan kematian yang jelek, atau yang dinamakan dengan su'ul khotimah. Jadi oleh sebab itu jemaah rahimakumullah, jika kita berniaga, jika kita berjual beli, jika kita memang itu pekerjaan utama kita, sekali-kali janganlah kita melakukannya. Karena itu bagian dari amalan atau kebiasaan atau praktek-praktek terlarang yang membuat manusia atau seseorang itu mengakhiri kehidupannya dengan su'ul khotimah. Lalu selanjutnya jemaah rahimakumullah, kelompok atau golongan manakah yang akan dipermudah jalannya menuju su'ul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala? Adalah orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Tidak ada di antara kita ini yang tidak dilahirkan oleh orang tua. Mungkin dengan doanya juga, dengan usahanya juga, kita sudah menjadi orang hebat saja. Ada yang sudah bekerja sebagai aparatur sipil negara. Ada juga yang sudah ditakdirkan menjadi alat negara dengan pangkat yang mumpuni. Ada juga kita sudah ditakdirkan menjadi pengusaha hebat. Di mana-mana ada rukonya, di mana-mana ada usahanya. Atau juga ada juga di antara kita ini sudah menjadi orang yang hebat kesolehannya, sudah hafal 10 juz, hafal 20 juz, hafal 30 juz, kemana-mana dia menjadi imam sholatnya. Itu juga bagian dari harapan dan doa orang tua. Lalu timbul pertanyaan bagi kita, pernahkah sekali-kali kita bertanya kepada bapak, ayah, atau ibu dari orang tua kita, bagaimana cara dia membesarkan kita? Nantilah masalah pendidikan, masalah kuliah dan lain dalam memberi makan saja.
Bagaimana orang tua kita berjibaku mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk mendapatkan segenggam beras. Beras itu dimasak dan itu dimakan oleh anak-anaknya. Dan anak-anak yang diberi makan dengan susah payah itu kadang-kadang maaf, mungkin pernah terambil hak orang lain. Kadang-kadang ada orang tua dengan mencuri dari orang lain. Bahkan kadang-kadang ada orang tua berbohong, berdusta dan menipu untuk mendapatkan makanan demi anak-anaknya tadi. Sehingga anaknya menjadi tumbuh sehat, kuat. Ditambah lagi dengan pendidikan. Anaknya sekolah juga, biaya sekolahnya. Tambah lagi kuliah, biaya kuliahnya. Mungkin pernah orang tuanya transaksi riba, mungkin pernah orang tuanya berhutang sampai sekarang tidak dibayar-bayar. Fokus orang tua adalah bagaimana anaknya jadi hebat, menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Orang tua mana yang tidak bangga anaknya menjadi hebat? Anaknya lulus ASN, anaknya lulus tentara, anaknya lulus polisi, anaknya lulus bekerja di luar negeri, jadi konsultan dan lain sebagainya. Tapi setelah anaknya menjadi orang terpandang dalam mata manusia, finansinya dalam keadaan stabil, usahanya pun juga tidak berkurang-kurang malah bertambah, ada saja di sebagian anak yang sudah mulai lalai dan lupa kepada orang. Mungkin dia tidak pernah menghardi orang tuanya, mungkin dia tidak pernah membentak orang tuanya, mungkin juga dia tidak pernah berkata kasar kepada orang tuanya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam ayat lain, wala tanharhuma fala taqul lahuma. Tetapi sejak dia dapat pekerjaan hebat, sejak dia berumah tangga, sejak dia bekerja di luar kampungnya, di negara lain, tidak pernah kembali pulang, tidak pernah menelepon ayah dan ibu, tidak pernah menanyakan kondisinya sehat dan tidak sehat, hanya uang saja yang ditransfer tiap bulan. Ini namanya kedurhakaan baru. Dan yang perlu kita pegang adalah setua-tua apapun kita, status kita tetaplah anak. Oleh sebab itu ada kewajiban bagi kita. Maka Allah mengatakan la tusyrik billah, diiringi dengan perintah Allah wa bil walidaini ihsana. Orang yang tidak berbakti kepada ayah dan ibunya, baik sekarang maupun nanti diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersamakan tabiatnya itu sama dengan menserikatkan Allah Subhanahu wa taala. Jika kedurhakaan gaya baru ini muncul, maka ini menjadi asbab atau penyebab seseorang itu dimudahkan jalannya menuju su'ul khatimah. Kemudian nama lain, tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada manusia yang tidak salah, baik sesama manusia apalagi kepada sang penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Ada saja larangan yang masih dikerjakan oleh kita, ada saja perintah yang masih belum kita taati. Maka Allah mengajak kita, tubu ilallahi taubatan nasuha, bersegeralah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Orang-orang yang menunda taubatnya, merasa umurnya masih panjang, merasa badannya masih sehat, itu kecelakaan bagi dia untuk dimudahkan Allah menuju su'ul khatimah. Tafakkaru ulil albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.